Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah wilayah aglomerasi yang memiliki permasalahan transportasi yang kompleks. Kerugian yang diakibatkan kemacetan dan semua implikasi permasalahan transportasi perlu mendapatkan penanganan yang memadai. Harapan yang muncul agar kiranya permasalahan transportasi Jabodetabek segera terselesaikan dengan kehadiran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, BPTJ. Berdiri pada tahun 2016 berdasarkan Perpres 103 tahun 2015 dan mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek RITJ nomor 55 tahun 2018 telah dicanangkan berbagai indikator kinerja utama yang harus dicapai hingga tahun 2029. Peran BPTJ untuk mengkoordinasikan atau menyelesaikan persoalan-persoalan transportasi di wilayah aglomerasi itu menjadi sangat penting. Ingat, ke depan akan makin banyak kota-kota di Indonesia yang akan mengalami aglomerasi. BPTJ memunculkan kreativitas dan tantangan untuk menghasilkan karya nyata bagi pembenahan transportasi di wilayah Jabodetabek. Beberapa bukti nyata kebijakan yang telah dijalankan oleh BPTJ yaitu terobosan rekayasa lalu lintas yang terdiri dari paket kebijakan ganjil genap di 3 pintu tol di wilayah Jabodetabek, paket kebijakan rekayasa lalu lintas Asian Games, paket kebijakan rekayasa lalu lintas ASEAN Para Games, dan manajemen rekayasa lalu lintas di wilayah Jabodetabek. Penyediaan layanan dan pengelolaan transportasi. Pengelolaan 4 terminal tipe A kepada BPTJ. Meluncurkan layanan angkutan umum massal Point-to-Point Jabodetabek Residence Connection. Jabodetabek Airport Connection. Trans Jabodetabek. BPTJ melanjutkan penataan angkutan perkotaan ke dalam sistem bus rapid transit di wilayah penyangga dengan menyediakan layanan angkutan umum massal berbasis jalan melalui program By the Service yang berfokus pada pengintegrasian layanan moda transportasi umum lainnya. Layanan yang saat ini telah tersedia yaitu di Kota Bogor dengan nama Bis Kita Transpakuan, di Kota Bekasi yaitu Bis Kita Trans Bekasi Patriot, dan Kota Depok, yaitu Bis Kita Trans Depok. Pengembangan integrasi simpul transportasi di Jabodetabek. Menata integrasi pada simpul LRT Jabodebek. Pengembangan fasilitas integrasi antar moda di wilayah Jabodetabek. Pengembangan kawasan transit oriented development di wilayah Jabodetabek. Membangun Skybridge Bojonggede. Kepadatan yang ditimbulkan dari pengguna KRL Bojonggede menimbulkan kemacetan di wilayah stasiun dan terminal Bojonggede. Dengan telah dioperasikannya Skybridge Bojonggede, membuat perjalanan menjadi lebih tertib, nyaman, karena akses pengguna KRL dialihkan menggunakan Skybridge dari arah terminal ke stasiun Bojonggede dan sebaliknya, sehingga tidak terjadi lagi kepadatan lalu lintas. Reaktivasi stasiun Pondok Rajek. Dalam rangka mengurangi kepadatan penumpang pada stasiun Depok, Citayam, Cibinong, Nambo, BPTJ melakukan reaktivasi stasiun Pondok Rajek yang telah berhenti operasi pada tahun 2013. Non-motorized transportation. BPTJ terus mengajak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal melalui Gerakan Jalan Hijau. Penyediaan jalur sepeda di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bekasi,
Tangerang, dan Kota Depok. Langkah dan kebijakan BPTJ di masa pandemi. Selama pandemi, BPTJ memastikan ketersediaan layanan transportasi perkotaan sesuai protokol kesehatan dengan menambah rute baru pada layanan bus Jabodetabek Residence Connection, Jabodetabek Airport Connection, Trans Jabodetabek Premium. Koordinasi, dukungan, dan sinergitas dengan pemerintah daerah, operator, dan pakar transportasi menjadi kata kunci mewujudkan hal tersebut. Dia memenuhi kotanya tidak bisa sendirian, perlu dukungan. Oleh sebab itu, sinergitas antar pemerintah daerah harus dikuatkan. Capaian-capaian oleh BPTJ ini untuk meningkatkan pengguna angkutan umum ini sudah mulai nampak. Membangun harmoni dalam konteks komunikasi dan sinergi program. Yang dibangun adalah optimasi dalam konteks bahwa sesuatu yang sulit itu bisa kita selesaikan bersama-sama. Sehingga saya kira kita harus apresiasi apa yang akan dilakukan oleh BPTJ, terutama dalam rangka untuk mengurangi kemacetan dan sekaligus polusi udara di wilayah Jabodetabek. Pengembangan transportasi Jabodetabek harus terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Program dan terobosan yang ada perlu diteruskan dan didukung oleh para pemangku kepentingan, sehingga secara konsisten dapat terwujud penyelenggaraan penanganan transportasi Jabodetabek di masa mendatang. Tetapi juga untuk kepentingan pengelolaan transportasi di wilayah teraglomerasi lainnya di Indonesia. Mari gunakan angkutan umum massal sebagai pilihan utama dalam mobilitas sehari-hari. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.